Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini, saya ingin membahas tentang model perancangan perangkat lunak, di mana model perancangan perangkat lunak itu juga sering disebut dengan metode pengembangan sistem. Mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk, yaitu pengertian dari perancangan perangkat lunak, yaitu sebuah disiplin ilmu yang dibuat untuk kepentingan menghasilkan perangkat lunak yang bebas dari kesalahan, pengirimannya juga tepat waktu, dan memuaskan keinginan dari pemakainya. Nah, ada pendapat lain dari Pressman, yaitu sebuah proses yang menghasilkan sebuah model atau representasi yang menampilkan ketegasan komoditas dan kemudahan untuk dipahami. Nah, alasan kita melakukan perancangan perangkat lunak itu apa sih? Yang pertama, ketidaksempurnaan sistem. Ketidaksempurnaan sistem sehingga mengakibatkan operasi tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Yang kedua, kebutuhan organisasi yang semakin meningkat sehingga membutuhkan sistem yang baru, mungkin yang lebih kompleks atau yang lebih mumpuni gitu ya. Yang ketiga adalah persaingan yang ketat sehingga perencanaan dan strategi yang cepat dan tepat untuk menghasilkan informasi yang akurat dalam mengambil keputusan. Yang keempat, adanya instruksi dari pimpinan untuk peningkatan kinerja, kualitas informasi, kontrol data, dan efisiensi pelayanan. Nah, mengapa kok perancangan perangkat lunak itu dianggap penting? Karena salah satunya yaitu perancangan perangkat lunak dijadikan fondasi yang kuat. Karena perancangan yang baik akan dapat memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan akan stabil dan dapat diandalkan. Selain itu, informasi output yang dihasilkan dari perangkat lunak tersebut akurat dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Kemudian selain itu ada efisiensi dalam pengembangan. Tim pengembang dapat bekerja lebih cepat dan dengan risiko kesalahan yang lebih rendah gitu. Dengan menggunakan desain yang jelas pada saat kita merancang perangkat lunak. Kemudian dari segi pemeliharaan dan skalabilitasnya, perangkat lunak yang dirancang dengan baik lebih mudah untuk diperbaiki atau ketika misalnya sewaktu-waktu untuk ditingkatkan kinerjanya bisa langsung dilaksanakan atau diimplementasikan seperti itu. Kemudian optimalisasi sumber daya. Nah, jenis-jenis metode perancangan perangkat lunak itu di sini saya jelaskan ada 6. Yang pertama adalah waterfall, yang kedua adalah iteratif, yang ketiga V-model, keempat spiral, kelima agile, dan keenam adalah prototype. Nah, yang pertama adalah waterfall, merupakan model linier yang menekankan pada penyelesaian setiap fase sebelum pindah ke fase berikutnya. Kemudian yang iteratif yaitu model yang membagi pengembangan perangkat lunak menjadi iterasi yang kecil dan berulang. Kemudian V-model. V-model itu fokusnya ada dua, verifikasi dan validasi. Model yang menekankan verifikasi pada persyaratan di awal siklus pengembangan dan validasi desain di akhir siklus setelah coding gitu. Kemudian spiral model yang menggabungkan pendekatan iteratif dengan analisis resiko pada setiap iterasinya. Kemudian agile, pendekatan fleksibel yang menekankan kolaborasi antar tim dan respon yang cepat terhadap perubahan. Yang terakhir ada prototype, pendekatan pengembangan perangkat lunak dimulai dari aplikasi dibangun, setelah itu hasilnya akan diperlihatkan kepada pengguna, setelah diperlihatkan kepada pengguna, kemudian dia memintakan feedback dari pengguna terkait dengan prototipe yang sudah dibuat. Nah, setelah itu baru nanti secara iterasi, secara bertahap, baru nanti dapat diselesaikan. Nah, kemudian yang pertama adalah waterfall. Waterfall itu pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan yang terurut atau sekuensial. Artinya terurut, yaitu setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu. Di sini pertama, tahapan waterfall adalah analisa kebutuhan. Setelah ini selesai, baru dilanjutkan desain sistem. Desain sistem selesai, dilanjutkan ke kode program. Begitu seterusnya sampai dengan ke penerapan program. Seperti itu ya.
Nah, di analisa kebutuhan, kita ngapain aja di sana, yaitu kita mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi itu dengan apa? Bisa dengan diskusi, bisa survei, wawancara, observasi, dan studi literatur, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mendapatkan informasi, informasi tersebut akan diolah dan dianalisa. Hasilnya berupa spesifikasi kebutuhan pengguna yang akan dikembangkan. Nah, setelah kita sudah tahu informasi apa yang akan dikembangkan, yang akan dikembangkan, spesifikasi kebutuhannya apa, kita masuk ke desain sistem. Desain sistem itu akan mengubah spesifikasi kebutuhan tadi menjadi atribut sistem, seperti itu. Nah, atribut sistem bisa meliputi apa aja, bisa struktur datanya, bisa detail prosedurnya, bisa antarmukanya, dan lain sebagainya. Sebelum kita memulai penulisan program. Nah, kalau desain sistemnya sudah selesai, sudah fix gitu ya, kemudian kita masuk ke penulisan program. Seluruh desain yang sudah dibuat tadi diubah menjadi kode program oleh programmer. Nah, untuk mempermudah pemrograman, maka dibagi menjadi modul-modul kecil. Jadi tidak langsung misalnya membuat sistem secara global langsung acak gitu, enggak. Tetapi dibikin terkecil, modul-modul kecil supaya lebih mudah dikerjakan. Setelah itu yang keempat yaitu pengujian, yaitu menggabungkan modul-modul yang sudah dibuat lalu dilakukan pengujian untuk mengetahui kesesuaian produk software tadi sudah sesuai belum dengan desain awalnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah penerapan program. Sistem sudah selesai, lalu dilakukan instalasi ke klien dan sistem tersebut dapat dioperasikan oleh user. Nah, pada tahapan penerapan program ini juga biasanya dilakukan maintenance ya. Kelebihan waterfall yang pertama, alur kerjanya jelas atau detail. Yang kedua, dapat meminimalisir potensi kesalahan, dapat dokumentasi yang baik, sehingga dapat diteruskan oleh developer yang lain. Empat, cocok untuk pengembangan software berskala besar. Kelemahannya, sulit melakukan perubahan dari konsep awal karena pengerjaannya linear tadi. Kemudian estimasi waktu pengerjaan lebih lama karena tidak bisa paralel gitu. Kemudian hasil software baru dilihat setelah hasil akhirnya jadi. Jadi sudah keseluruhan baru kita kasihkan ke user atau ke klien gitu. Kemudian biaya dan tenaga yang dikeluarkan lebih besar. Kapan kita menggunakan model waterfall? Yang pertama, ketika persyaratan jelas dan tetap. Kedua, proyek jangka pendek. Kemudian tim berpengalaman dengan teknologi dan proyek. Struktur proyek sederhana atau tidak kompleks. Dan ketersediaan pelanggan untuk menunggu. Kesediaan pelanggan untuk menunggu hingga akhir siklus. Melalui produknya selesai gitu, untuk melihat produknya selesai. Jadi software itu selesai semuanya baru kita kasih lihat ke customer gitu. Kemudian iteratif. Iteratif itu tahapannya ada perencanaan awal. Nah, di sini di iteratif itu kita masuk ke dari fase dimulai dari analyze, kemudian design, code, testing, dan deploy gitu ya. Nah, tahapannya adalah perencanaan awal itu kita menentukan tim dulu, menentukan tim, batas waktunya kapan, anggarannya gimana, kita mau ngapain gitu ya, itu perencanaan awal. Kemudian kita masuk ke siklus pertama atau iterasi yang pertama, yaitu analisis awal yang mendalam. Kita apa identifikasi dulu nih kebutuhan pengguna apa, kemudian syarat-syaratnya apa dari perangkat lunak yang akan kita bikin. Kemudian increment atau potongan. Tim merancang, mengembangkan setelah tadi sudah tahu kebutuhan pengguna, kemudian tim pengembang akan merancang, mengembangkan dan menguji dari fitur-fitur dasar. Ini masih di versi awal ya. Kemudian setelah itu masuk ke tahapan yang ketiga, evaluasi. Tim meminta user untuk mengevaluasi dan memberikan feedback. Apakah sudah memenuhi kebutuhan atau ekspektasi dari si user atau belum gitu ya, evaluasi. Setelah itu kalau ada evaluasi, kalau ada perbaikan berarti kita perbaiki dulu. Ketika ada user mau menambah menambah apa itu fitur atau fungsi yang lain bisa ditambahkan di fase keempat ini, tahapan keempat. Kemudian di tahapan kelima kita akan mengulang lagi nih
Dari sama kegiatannya sama seperti iterasi yang pertama, berulang lagi iterasi kedua, ketiga, tapi fiturnya tidak fitur yang sama gitu, fiturnya fitur yang berbeda gitu ya. Karena tadi kan fitur misalnya fitur login selesai ganti ke data master atau ke yang lain gitu. Kemudian yang keenam adalah integrasi dan pengujian berulang. Setiap kali increment baru selesai, diintegrasikan ke versi keseluruhan dulu. Kemudian dilakukan pengujian secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua komponen berfungsi dengan baik. Kemudian yang ketujuh, evaluasi terus-menerus selama setiap evaluasi dan ubah. Jadi kita selalu evaluasi sampai dengan software tersebut matang gitu. Nah, karena tadi menggunakan iterasi-iterasi, tadi, makanya eh, kita pengirimannya pun bertahap. Misalnya fitur login sama data master dulu. Nah, kemudian si user bisa makai tetapi tidak bisa memakai keseluruhan sistem, baru sistem yang dikirimkan saja gitu. Kemudian penyelesaian proyek. Nah, kan kita tadi kan evaluasi, analisis, kemudian evaluasi, perbaikan kayak gitu sampai kapan? Sampai proyek dianggap selesai ketika perangkat lunak telah mencapai tingkat kematangan yang memadai dan memenuhi kebutuhan dari user. Kelebihan iteratif, yang pertama mudah menyesuaikan perubahan, user bisa melihat hasil di awal dan tidak perlu menunggu hingga akhir siklus gitu ya. Kemudian masalah bisa dideteksi dan diperbaiki di awal iterasi, kemudian fitur yang telah dikembangkan diuji di setiap iterasi. Kemudian komunikasi aktif dengan user untuk memastikan bahwa produk memenuhi kebutuhan. Kelemahannya apa? Yang pertama, memerlukan lebih banyak sumber daya dan waktu karena pengembangan pengujiannya berulang-ulang. Kemudian memerlukan manajemen proyek yang baik untuk menangani iterasi. Kemudian dokumentasi akan terabaikan karena sering adanya perubahan dan feedback dari user tadi. Keempat, jika terjadi problem di literasi terakhir yang menyebabkan perubahan di literasi-literasi berikutnya, sebelumnya, nah itu apa solusinya akan sulit gitu, akan menjadi kompleks gitu karena membutuhkan waktu yang lama. Pengerjaan terlambat jika feedback tidak tepat waktu atau tidak jelas. Feedback dari user ya. Kapan penggunaannya ini sudah bisa dibaca sendiri ya. Kapan menggunakan mode iteratif. Nah, ini spiral. Kita lihat di gambar sebelah kiri. Spiral itu kita mulai dari start di sini. Kemudian menganalisis resiko dulu. Jadi, spiral itu dirancang untuk mengatasi proyek-proyek perangkat lunak yang kompleks dan memiliki risiko yang tinggi. Nah, ini masuk ke risk analysis ya. Kemudian kita bikin prototype yang pertama. Kita masuk ke konsepnya apa, ini masuk. Nah, jadi sebelumnya ini dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Dari start di kuadran 1, kemudian risk analysis prototype di kuadran 2, masuk ke konsep, setelah itu requirement plan, ya kan, setelah perencanaan gitu ya. Kemudian langsung masuk ke risk analysis lagi. Kedua, risk analysis yang ke tahap kedua. Prototype lagi, kemudian software requirements-nya seperti apa, validasi, development plan-nya seperti apa, kemudian masuk lagi ke risk analysis yang ketiga. Begitu seterusnya gitu ya, sampai dengan dia launching atau rilis. Setiap siklus pengembangan dimulai dengan identifikasi resiko. Identifikasi risiko itu apa? Dia bisa menganalisa potensi permasalahannya apa ketika kita melakukan sesuatu gitu, ketika kita merancang. Yang pertama tadi tahapan perancangan menentukan bagaimana pengembangan akan berlangsung dan bagaimana resikonya akan diatasi. Kemudian tahapan pengembangan dan pengujian berjalan secara bersamaan
dengan pengembangan fokus pada membangun prototipe sesuai yang direncanakan. Setelah itu, evaluasi tahap akhir mengidentifikasi hasil yang telah dicapai dan memutuskan apakah proyek akan dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, gitu. Jadi sampai di sini nih kita kita masuk lagi nih iterasi berikutnya, masuk ke risk analysis lagi, begitu juga sampai iterasinya benar-benar matang. Proses ini berlanjut dalam siklus-siklus yang berulang, dengan setiap siklus menciptakan iterasi yang semakin matang dari perangkat. Kelebihannya, risiko sudah diidentifikasi di awal, lebih fleksibel, user dapat melihat prototipe awal, dapat merevisi dan menyempurnakan proyek di setiap iterasinya. Nah, kelemahannya apa? Untuk menganalisa risiko itu dibutuhkan keahlian khusus. Jadi para developer-developer yang yang jam terbang tinggi, dia bisa manajemen risiko sehingga para senior senior developer itu membutuhkan biaya yang lebih mahal gitu karena dia membutuhkan keahlian yang khusus. Tidak sesuai dengan proyek yang kecil, keberhasilannya tergantung pada keterlibatan user dan estimasi waktunya sulit diprediksi ya karena itu harus kolaborasi TikTokan sama user jadi ya waktunya sulit diprediksi belum tentu usernya bisa langsung ikut berkolaborasi. Kapan menggunakan proyek spiral ini ya keadaannya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada agile. Agile itu dimulai dari perencanaan ya kan, perencanaan di sini kemudian ke desain, setelah desain develop, setelah develop testing, kemudian deploy, review, kemudian baru launching. Seperti itu. Nah, pengembangan perangkat lunak yang menekankan kolaborasi antar tim, ya, kolaborasi antar tim, responsif terhadap perubahan dan berfokus pada pengiriman perangkat lunak. Berfokus pada pengiriman perangkat lunak yang singkat atau sering kita nyebutnya sprint. Kemudian menurut Pressman, metode Agile itu merupakan pengembangan perangkat lunak yang berbasis pada pengembangan iteratif, di mana permasalahan dan solusinya berkembang melalui kolaborasi antar tim yang terorganisir. Nah, pengembangan software jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat terhadap perubahan dalam pengembangannya. Agile ini merupakan pengembangan perangkat lunak yang berbasis iteratif, berulang, dan inkremental bertahap. Fokusnya adalah tim terpadu bekerja sama dengan dalam iterasi yang sedikit tadi, yang singkat tadi. Kemudian, nah, di Agile ini fitur-fiturnya berdasarkan prioritas. Kemudian ditambahkan ke dalam iterasi. Komunikasi terbuka dan pertemuan harian. Nah, biasanya kalau misalnya kita menggunakan Agile, biasanya kita janjian dulu nih sama si customer, apakah kita harus harus sehari sekali atau sebulan atau per 3 bulan kita meeting gitu untuk membahas proyek ini atau bagaimana gitu. Kemudian pengujian terintegrasi, adaptasi tercepat terhadap perubahan dan fokus pada kepuasan pengguna. Ini adalah kunci khususnya. Nah, tahapan Agile itu ada perencanaan, tim mengidentifikasi perencanaan dan memprioritaskan fitur-fitur mana aja nih yang kira-kira prioritas kita pilih, kita kerjakan pertama gitu. Kemudian tahapan pengembangan tim mulai mengerjakan fitur-fitur yang telah direncanakan. Ketiga, pengujian. Pengujian dan pengembangan berjalan secara paralel. Ya, pengujian ini mencakup pengujian unit maupun integrasi yang memastikan bahwa perangkat lunak itu sudah berfungsi dengan baik atau belum. Kemudian pengintegrasian kode yang dikembangkan oleh berbagai anggota tim diintegrasikan, digabung nih menjadi satu. Setelah itu kita melakukan demo semua fitur-fitur yang sudah selesai dikerjakan tadi akan didemokan ke user. Untuk apa? Untuk mendapatkan feedback awal dari user atau si klien. Nah, kemudian kita masuk ke tahap retrospektif. Itu tim akan membahas apa? Fitur-fitur yang sudah berjalan dengan baik yang mana, fitur-fitur yang akan diperbaiki yang mana gitu. Setelah itu kita selesaikan dulu tadi yang hasil retrospektif tadi.
Setelah itu, fitur-fitur yang telah selesai diuji dan implementasikan dinyatakan selesai dan siap untuk dirilis. Itu fase penyelesaian. Setelah itu, baru review pengguna. Feedback dari user dievaluasi untuk memastikan bahwa produk relevan dan sesuai dengan kebutuhan user. Setelah itu, perencanaan iterasi berikutnya. Nah, di sini tim akan merencanakan iterasi selanjutnya, yaitu tadi sudah memilih fitur-fitur yang yang prioritas kan ya. Nah, dia kemudian memilih fitur berikutnya yang akan dikerjakan apa. Kemudian diproses lagi dari awal. Kemudian di sini ada kelebihan agile. Pertama, yaitu mudah beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua, pengiriman produknya cepat. Yang ketiga, kolaborasi tim itu sangat erat ya. Harus harus berkolaborasi, harus tiktokan nih sama sama tektokan ya, bukan tiktokan, tektokan sama user atau sama kliennya. Feedback user dapat segera disesuaikan. Jadi setelah tadi dapat feedback bisa langsung diganti, bisa langsung diperbaiki. User dan tim dapat melihat dan mengevaluasi kemajuan proyek secara real time. Kekurangannya yaitu persyaratan kurang terstruktur, kemudian dokumentasi kurang, kemudian tidak cocok untuk tim yang besar karena sulit mengkoordinasi tim yang besar itu sulit ya, tidak mudah. Sehingga sebaiknya ya timnya sedang-sedang saja ya, jangan yang terlalu besar juga. Kemudian keberhasilan sangat bergantung pada keaktifan keterlibatan dari user. Yang kelima, ruang lingkup proyek tidak bisa meluas karena tidak jelaskan di awal. Jadi kapan menggunakan Agile? Nah, kemudian selanjutnya ada V-model. V-model yaitu fokus ke dua tahapan, yaitu verifikasi di tahap siklus awal gitu ya, verifikasi, dan validasi di tahap setelah pengodingan gitu ya. Nah, V-model ini berguna untuk proyek-proyek di mana pengujian ketat dan dokumentasinya harus harus ada gitu. Memang siapa tahu nanti ke depannya bisa dikembangkan lagi gitu ya. Makanya harus ada dokumentasi. Contoh untuk pengembangan apa? Untuk pengembangan perangkat lunak yang kritis. Minggu lalu saya sudah ini sudah bahas gitu ya sedikit. Perangkat lunak yang kritis itu contohnya bisa medis, bisa otomotif, bisa keuangan pun juga itu kritis ya. Kemudian kelebihan dari V-model strukturnya yang jelas, pendeteksian kesalahannya di awal, penekanan pada validasi dan verifikasi, mudah untuk pemahamannya. Selain itu dokumentasinya juga lengkap. Kelemahannya yaitu kurang fleksibel, pengujian terlambat, biaya tinggi untuk perubahan. Ketika ada perubahan ya, terus karena dia ngulangin lagi kan, memperhatikan lagi high level desainnya gimana, low levelnya gimana, refinementnya gimana gitu. Tidak cocok untuk proyek yang kompleks, ketergantungan pada persyaratan awal. Nah, kapan ini menggunakan V-model? Ini bisa dibaca. Nah, kemudian prototype. Prototype itu kita mulai dari requirement analysis, ya kan? Kemudian feasibility study. Ini tuh artinya kelayakan, studi kelayakan gitu. Setelah itu kita bikin software desainnya, kita bikinkan prototypingnya. Kemudian setelah prototype selesai, kita kasih ke customer evaluasi untuk dievaluasi customer. Nah, setelah itu customer akan mengevaluasi, ada feedback, reviewnya seperti apa. Kemudian jika ada perubahan, dia bisa didesain ulang ke sini lagi gitu kan, ke sini lagi. Setelah itu setelah prototyping selesai ke customer evaluasi, reviewnya seperti apa. Nah, kalau misalnya udah di review nih hasil review tadi, langsung masuk ke evaluation dan langsung coding. Setelah coding, software testing dan software maintenance gitu. Nah, prototype ini digunakan untuk membangun model awal atau prototipe dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Tujuannya apa? Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perangkat lunak akan berfungsi. Kemudian, yang kedua memungkinkan user untuk melihat dan merasakan produk yang akan datang. Jadi, sebelum pengembangan besar-besaran,
itu si user atau si kliennya sudah melihat oh, oh nantinya itu bakalan jadi seperti ini nih. Biasanya yang paling gampang aja dia tuh desain untuk coba antar mukanya seperti apa gitu tuh disodorin dulu. Antar muka seperti apa, desainnya bagaimana gitu sehingga dapat menghemat waktu dan biayanya. Kelebihannya, feedback awal dari user didapatkan sebelum pengembangan. User dapat melihat dan berinteraksi dengan prototipe, kesalahan di tahap awal dapat, kalau ada kesalahan di tahapan awal dapat menghemat waktu dan biaya dan karena dapat langsung diperbaiki gitu ya. Perubahan dapat diimplementasikan dengan cepat. Produk akhir akan sesuai dengan kebutuhan user. Kelemahannya user bingung nih. Nah, jadi ada beberapa klien yang merasa, loh, masa aku bayar sekian kok dapatnya cuma beginian doang, prototipe-nya doang gitu ya. Dan kita tinggal kasih tahu aja nih, kita tinggal kasih tahu aja bahwa ini adalah hanya prototipe. Nanti setelah ini sudah di ACC nih dari kliennya, baru kita melakukan pengembangan. Biayanya lebih mahal, pengembangannya lambat, dan kesulitan dokumentasi. Desain antar muka pengguna, kapan menggunakan prototipe, ketidakpastian persyaratan, desain antar muka ketika kita ngasihin desainnya antar muka gitu sehingga si customer atau si klien itu tahu, oh aku nanti sistemku akan jadi seperti ini nih. Nah, sudah mulai sounding-sounding untuk mengadaptasi gitu ya. Nah, di sini ada contoh kasus. Latar belakang sebuah perusahaan startup mempunyai klien PT Solas yang merupakan perusahaan e-commerce. PT Solas akan mengembangkan platform belanja online yang kompetitif dan responsif terhadap perubahan tren pasar. Nah, selain itu, PT Solas menginginkan adanya progres secara real time untuk laporan kepada pihak manajerial. Nah, kebutuhan dari PT Solas tadi yang pertama adalah pelanggan dapat menelusuri produk. Kedua, adanya fitur rekomendasi berdasarkan selera pelanggan. Ketiga, pelanggan dapat membeli produk apa di e-commerce itu di platform belanja itu. Kemudian eh, pelanggan juga bisa mengintegrasikan pembelian yang macam-macam. Dia bisa milih nih bayarnya pakai apa. Dan yang kelima adalah fitur-fitur lain yang belum jelas yang akan didiskusikan selanjutnya. Nah, berdasarkan kasus di atas, model perancangan perangkat lunak yang seperti apa sih yang paling cocok? Waterfall kah, iteratif kah, V-model kah, agile, prototype, atau bahkan malah spiral? Nah, silahkan Anda diskusi gitu ya, bisa diskusi, bisa menyampaikan pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, dan berikan alasannya. Jangan lupa. Sekian dari saya. Oh, masih ada satu. Tugas yang ketiga, dari judul yang Anda buat, ya kan kita kemarin sudah bahas judul-judul nih untuk proyek RPL. Nah, kira-kira model perancangan apakah yang sesuai dengan yang akan Anda terapkan di judul proyek Anda? Lalu, kenapa? Berikan alasannya, kenapa Anda memilih model tersebut. Nanti, kalau sudah ada jawabannya, silahkan Anda kerjakan, nanti jawabannya silahkan disubmit di Google Classroom. Oke, sekian pertemuan ketiga hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke grup ya. Alhamdulillah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.